Kembali dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita masih menantikan jalannya sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, dan kami sampaikan kembali bahwa ada sejumlah saksi yang akan dihadirkan hari ini. Informasi yang kami terima bahwa mantan pembantu rumah tangga Jessica kemungkinan akan dihadirkan pada sidang kali ini. Memang nama pembantu rumah tangga Jessica ini beberapa kali sering sekali rencananya akan dihadirkan, namun jaksa belum sempat mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan. Nah, selain nama mantan pembantu rumah tangga Jessica, saksi lainnya yang akan dihadirkan adalah ahli atau keterangan ahli yang akan didapatkan dari sejumlah orang, diantaranya dari pihak Rumah Sakit Abdi Waluyo dan ahli kriminolog maupun ahli pidana yang kabar juga akan dihadirkan dalam persidangan kali ini. Namun kami harus masih mencari tahu apakah saksi ini akan dihadirkan pada hari ini. Saya tidak hanya dengan Bang Nasrullah, sudah hadir bersama saya Bang Darmawan Salihin, ayah dari Mirna Salihin. Kita sudah on air, Bang Darmawan, silakan duduk. Sudah hadir pada persidangan kali ini, memantau tentunya ya Bang Darmawan ya sidang kemarin. Betul. Ada tanggapan apa mengenai persidangan kemarin terlebih dahulu barangkali? Bang Nasrullah boleh diberikan terlebih dahulu mic-nya? Si lawyernya kan bilang. Lawyer ini kuasa hukum Jessica. Pokoknya nih lawyer takut dua hal. Ini apa yang Anda bawa, Bang Darmawan? saya belajar dari guru besar saya. Mic-nya boleh didekatkan? Iya, biasalah itu kayak si Otto kan dulu gurunya si Edi. Sekarang namanya guru kencing berdiri. Silakan, diperlihatkan. Kencing berlari. Nah, saya nih lari nih udah nih berdiri. Nah, Apa yang Anda punya? Dia ngomong kan cyanida itu kecil. Betul, 0,2 dia ditanyakan. Itu sesudah diotopsi, yang ketahuannya ya, waktu otopsi di Keramat Jati sampai jam 3 pagi saya sama Pak Krisna itu kedua sudah diformalin 2 hari, kemudian baru diperiksa. Saya mau ngambil darahnya udah nggak bisa karena waktu itu sudah badannya beku. Nah sekarang ya kalau lihat mulutnya ini ya, ini saya tanya di ahli ya dari Singapura, dari ini saya lagi minta suratnya, ini di atas 20 gram cyanida loh, jangan bercanda ini masuk ke mulut dia nih 20 gram, lihat nggak ngomong detik itu dia matinya itu ya, itu terlihat gitu dari bibirnya Bang. Iya, saya ngelihat sampai kaget nih, kasih lihat aja, saya pegang boleh ya. Ya terus begini, jadi dia ini takut 2 hal aja nih si Otto nih ya. Satu hal yang ini saya bicarakan, dan kenapa saya katakan gitu, kan cyanida itu sifatnya nguap. Saya kan yang ngomong tuh, apa bedanya dia cemplungin waktu ada es atau air panas? Bang, yang jadi pertanyaan dari kuasa hukum Jessica sekarang, ada tidak cek darah atau hasil saya udah otopsi ngomong, lain? Waktu itu yang diambil tuh kan dia minum kopi, katanya minum kopi. Kita ambil cairannya Cairannya? Polisi, iya. Saya di freezer juga masih ada 1 tuh. Dites kemarin ke Singapura, wah ini cyanida berat ini. Udah itu. Terus waktu kita mau ambil darah memang kesulitan. Itu hari kalau dapat darahnya enak. Kesulitannya kenapa waktu itu? Nggak kepikir, kita panik waktu itu. Nggak mikir Jessica juga melakukannya gitu loh. Oh temen kok, saya pikir keracunan apa nih anak gitu. Pas diambil tuh udah formalin jadi keras gitu. Jadi keluar sedikit-sedikit. Nanti nggak cukup. Itu datang orang lapornya ngambil. Sempet ngambil lah sedikit itu kalau nggak salah ya, atau gimana gitu, tapi nggak bisa keluar nadinya Pak. Dokter saat itu tidak menyarankan langsung ke pihak keluarga begitu Pak Darmawan? Oh nggak bisa dong, saya buat keluarga mana bisa, udah diajarin kan guru besar saya, jangan coba-coba lu ngomong ini sok jago. Ini kan semuanya udah diatur dengan sistem yang berlaku di KUHP. Oke. Ntar dulu, ini baru 1 kan, 1 lagi nih. Pak Edi tuh, Prof Edi tuh dari Jogja, hebat ya, nggak? Ahli pidana kemarin yang dihadirkan. Dia kuliah di situ, bikin kuliah, jadi dosen, ya. Tapi belum tentu nih, saya punya ini nih, guru besar. Saya kasih tahu ya, saya punya 1 clue nih, nanti nih, setelah saksi-saksinya Pak Otto keluar, salah satu dari saksi itu keluar, kita akan keluarkan sesuatu yang mau tidak mau, Jessica tinggal 2 pilihan doang. Dia ngaku atau dia nunduk, udah nggak bisa ngomong. Itu stakmat. Ada di Anda artinya bukti itu? Ada. Apa, berupa apa Pak Darmawan? Ya kita udah siapin. Tunggu, apa bentuknya waktunya. Apa?
Kenapa tidak dikeluarkan dari pada saat di BAP begitu? Nggak bisa. Kenapa? Baru ada Itu ada di BAP. Cuman sudah ada di BAP. Ya, makanya si Oto ini kan agak rasa agak miring-miring dikit ya. Baik. Jadi gini loh. Boleh. Baik. Ya, jadi dia ini agak miring-miring dikit. Oke. Dia nggak lihat, dia nggak jeli seperti saya. Oke. Pak Darmawan boleh diberikan terlebih dahulu mic-nya Bang Nasrullah apa Jadi yang gini akan Anda tanggapi? Pak Darmawan ya. Saya sebagai masyarakat, saya prihatin atas musibah Bapak, korban Bapak, keluarga dari korban ya. Namun saya juga harus sampaikan kepada masyarakat termasuk Pak Darmawan bahwa lawyer dia menjalankan sebuah profesi. Ya seperti yang dilakukan Pak Oto itu adalah profesi yang dia tugaskan. Kalau saya duduk dalam posisi itu pun akan melakukan pengecekan, pengujian. Kadang-kadang fakta yang Bapak temukan dan yang ada di Bapak itu kalau tidak terungkap di pengadilan, kita lawyer merujuk kepada apa yang terungkap di pengadilan. Yang apa yang dibunyikan oleh saksi, apa yang dibunyikan oleh ahli, itu yang kita uji. Itu yang kita uji. Misalnya begini, Pak ya. Satu saat Bapak dituduh, maaf Pak, Bapak sana Bapak pejabat negara, dituduh menerima suap. Saya tahu Bapak menerima suap. Tapi di ruang sidang saya akan minta penuntut umum membuktikan Bapak menerima suap. Kalau penuntut umum tidak berhasil membuktikan Bapak menerima suap, yang saya katakan di ruang sidang adalah bukan Bapak tidak menerima suap, tapi tidak bisa dibuktikan Bapak menerima suap. Itulah tugas lawyer dan penuntut umum, harus saling membuktikan. Nah itu satu. Yang kedua, setelah pemeriksaan saksi-saksi dari penuntut umum selesai, bukti-bukti keterangan ahli dan segala macam, baru nanti pemeriksaan saksi-saksi dan ahli dari terdakwa atau penasihat hukum. Nah, saat itu Bapak udah nggak bisa ngasih bukti apapun lagi, Pak. Jadi yang Bapak nanti bilang nanti setelah si Oto keluarkan saksi baru saya keluarkan itu udah nggak bisa di ruang sidang. Hanya bisa untuk publikasi media massa boleh, tapi di ruang sidang sudah habis. Harusnya itu disampaikan kapan, oleh karena Bang? itu harus Bapak sampaikan sekarang kepada penuntut umum agar dia bisa dia punya cara untuk bisa masukkan itu menjadi berita acara sidang sehingga bunyi di berita acara sidang. Okay. Nah, apa yang Bapak bilang tadi saya punya ini nanti akan setelah pengacara habis memberikan keterangan saksi-saksi akan saya perlihatkan ini di mana ruangnya lagi, kecuali Bapak udah diperiksa belum sebagai saksi? Sudah. Sebenarnya waktu Bapak diperiksa sebagai saksi Bapak kalau jaksa hanya bisa sekarang. Saat sekarang ketika jaksa memberikan sedang memberikan pembuktian baik keterangan saksi, keterangan ahli. Nah, sebelum pembuktian dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukum, begitu masuk tahap pembuktian saksi ada cat yang meringankan dari penasihat hukum, penuntut umum udah nggak bisa mengajukan bukti lagi. Artinya bukti apapun yang dimiliki oleh pihak Pak Darmawan tidak akan sia-sia begitu kalau memang kalau disampaikan. Oke, silakan Pak Nasrullah boleh. Jadi gini nih Pak Guru mau nanya. Sekarang kan si Oto juga kita punya saksi-saksi ditanya juga sama dia kan. Boleh kan? Boleh. Kenapa enggak? Jadi nanti hakim akan tanya ya. Setelah saksi salah satu itu bersaksi, setelah beres, nah baru panggil si Jessica-nya duduk. Ini saya rasa Pak Oto tahu, cuman dia punya buaya nih, dia diumpetin dulu, dia skip, dia takut saya bicara. Tapi saya jeli, saya tahu timingnya belum tepat waktu itu. Saya bilang tunggu. Kenapa harus menunggu timing Pak Darmawan kalau memang Karena Anda miliki? Ini kesempatan Anda memang. Ada sesuatu yang mesti dikonfirmasi lah kasarnya gitu. Jadi setelah beres, tapi pasti confirm itu, kita udah tahu. Setelah beres, baru kita kasih lihat. Itu yang dia takutin, kita kasih lihat. Jadi mungkin kalau Pak Oto janjinya seperti sama saya benar, ID saya nggak mau dosa segala macam, dia lepas langsung. Ya gitu aja tuh kira-kira. Gitu, Pak. Tapi tadi barangkali apa yang disampaikan Pak Nasrullah? Ya itulah saya bilang tadi, bisa saja kalimat Pak Darmawan saya kasih lihat, tapi kasih lihat di mana? Kasih lihat di ruang sidangkah atau kepada publik? Kalau kasih lihat di ruang sidang, kesempatannya sekarang karena itu bukti yang Bapak miliki itu adalah bukti yang harus disampaikan oleh penuntut umum. Bukan Pak Darmawan yang bisa menyampaikan itu. Kecuali waktu
waktu Pak Darmawan diperiksa sebagai saksi, beliau perlihatkan. Nah, kalau Pak Darmawan sudah selesai diperiksa sebagai saksi, maka bisa juga sekarang ini penuntut umum meminta kepada hakim agar Pak Darmawan diperiksa sekali lagi. Oke. Nah, sehingga Pak Darmawan punya kesempatan memperlihatkan bukti itu. Nah, kalau sudah selesai pemeriksaan saksi-saksi, ahli-ahli, dan surat-surat dari penuntut umum, masuk ke tahap berikutnya pemeriksaan saksi ahli dari penasihat hukum, maka udah nggak ada lagi hak penuntut umum. Nah, memang begini, kita sekarang di RUU KUHP yang baru merancang sebuah produk hukum bahwa ketika sebuah bukti belum ditemukan dalam tahap penyidikan, nanti waktu di persidangan ditemukan bukti itu, penuntut umum masih bisa meminta penyidik cari bukti itu bawa ke ruang sidang. Nanti ditampilkan di ruang sidang itu bisa, tapi KUHP sekarang tidak membolehkan itu. Itu mekanismenya. Dipotongnya nanti barangkali Pak Darmawan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Ini sedikit saja jedanya. Kita akan kembali saat lagi, pemirsa Kabar Khusus akan jeda terlebih dahulu sesaat lagi. Saat sekarang. Ketika jaksa memberikan sedang memberikan ada pembuktian, baik keterangan saksi, keterangan ahli. Nah, sebelum pembuktian dilakukan oleh terdakwa atau penasihat hukum, begitu masuk tahap pembuktian saksi adecat yang meringankan dari penasihat hukum, penuntut umum udah nggak bisa mengajukan bukti lagi. Artinya bukti apapun yang dimiliki oleh pihak Pak Darmawan tidak akan sia-sia begitu kalau memang kalau disampaikan. Oke, silakan Pak Nasrullah, boleh. Jadi gini nih Pak Guru, mau nanya. Sekarang kan si Oto juga kita punya saksi-saksi ditanya juga sama dia kan. Boleh kan? Boleh. Kenapa enggak? Jadi nanti hakim akan tanya ya. Setelah saksi salah satu itu bersaksi, setelah beres, nah baru panggil si Jessica-nya duduk. Ini saya rasa Pak Oto tahu. Cuman dia punya buaya nih. Dia diumpetin dulu, dia skip, dia takut saya bicara. Tapi saya jeli, saya tahu. Timingnya belum tepat waktu itu. Saya bilang tunggu. Kenapa harus menunggu timing Pak Darmawan? Karena ada ini kesempatan Anda memang. Ada sesuatu yang mesti dikonfirmasi lah kasarnya gitu. Jadi setelah beres, tapi pasti confirm itu. Kita udah tahu. Setelah beres, baru kita kasih lihat. Itu yang dia takutin, kita kasih lihat. Jadi mungkin kalau Pak Oto janjinya seperti sama saya benar, ini saya nggak mau dosa segala macam. Dia lepas langsung. Ya gitu aja tuh kira-kira. Gitu, Pak. Tapi tadi barangkali apa yang disampaikan Pak Nasrullah? Itulah saya bilang tadi, bisa saja kalimat Pak Darmawan saya kasih lihat, tapi kasih lihat di mana? Kasih lihat di ruang sidangkah atau kepada publik? Kalau kasih lihat di ruang sidang, kesempatannya sekarang karena itu bukti yang Bapak miliki itu adalah bukti yang harus disampaikan oleh penuntut umum. Yang ketahuannya ya, waktu otopsi di Keramat Jati sampai jam 3 pagi saya sama Pak Krisna itu kedua sudah diformalin 2 hari kemudian baru diperiksa. Saya mau ngambil darahnya udah nggak bisa karena waktu itu sudah badannya beku. Nah sekarang kalau lihat mulutnya ini ya. Ini saya tanya di ahli ya dari Singapura, dari ini saya lagi minta suratnya. Ini di atas 20 gram cyanida loh, jangan bercanda ini. Ini masuk ke mulut dia nih 20 gram. Lihat nggak ngomong detik itu dia matinya itu. Ya, itu terlihat gitu dari bibirnya, Bang. Nah, iya, saya ngelihat sampai kaget. Nih, kasih lihat aja. Saya pegang boleh ya? Ya, terus begini. Jadi dia ini takut 2 hal aja nih si Oto nih. Ya. Satu hal yang ini saya bicarakan dan kenapa saya katakan gitu? Kan cyanida itu sifatnya nguap. Saya kan yang ngomong tuh. Apa bedanya dia cemplungin waktu ada es atau air panas? Bang, yang jadi pertanyaan dari kuasa hukum Jessica sekarang, ada tidak cek darah atau hasil otopsi lain? Waktu itu yang diambil tuh kan dia minum kopi, katanya minum kopi. Kita ambil cairannya. Polisi, iya. Saya di freezer juga masih ada 1 tuh. Dites kemarin ke Singapura, wah ini cyanida berat ini. Udah itu. Terus waktu kita mau ngambil darah memang kesulitan. Itu hari kalau dapat darahnya enak. Kesulitannya karena apa waktu itu? Nggak kepikir, kita panik waktu itu. Nggak mikir Jessica juga melakukannya gitu loh. Mau temen kok, saya pikir keracunan apa nih anak gitu.
Pas diambil tuh udah formalin jadi keras gitu, jadi keluar sedikit-sedikit, nanti nggak cukup. Itu datang orang lapornya ngambil, sempet ngambil lah sedikit itu kalau nggak salah ya, atau gimana gitu, tapi nggak bisa keluar nadinya Pak. Dokter saat itu Kalau tidak terungkap di pengadilan, kita lawyer merujuk kepada apa yang terungkap di pengadilan. Yang apa yang dibunyikan oleh saksi, apa yang dibunyikan oleh ahli, itu yang kita uji. Itu yang kita uji. Misalnya begini, Pak ya. Suatu saat Bapak dituduh, maaf Pak, Bapak seandainya Bapak pejabat negara, dituduh menerima suap. Saya tahu Bapak menerima suap. Tapi di ruang sidang saya akan minta penuntut umum membuktikan Bapak menerima suap. Kalau penuntut umum tidak berhasil membuktikan Bapak menerima suap, yang saya katakan di ruang sidang adalah bukan Bapak tidak menerima suap, tapi tidak bisa dibuktikan Bapak menerima suap. Itulah tugas lawyer dan penuntut umum, harus saling membuktikan. Nah itu satu. Yang kedua, setelah pemeriksaan saksi-saksi dari penuntut umum selesai, bukti-bukti keterangan ahli dan segala macam, baru nanti pemeriksaan saksi-saksi dan ahli dari terdakwa atau penasihat hukum. Nah saat itu Bapak udah nggak bisa ngasih bukti apapun lagi Pak. Jadi yang Bapak nanti bilang nanti setelah si Otto keluarkan saksi baru saya keluarkan itu udah nggak bisa di ruang sidang, hanya bisa untuk publikasi media massa boleh, tapi di ruang sidang sudah habis. Harusnya itu disampaikan kapan, oleh karena Bang? itu harus Bapak sampaikan sekarang kepada penuntut umum agar dia bisa dia punya cara untuk bisa masukkan itu menjadi berita acara sidang sehingga bunyi di berita acara sidang. Nah, apa yang Bapak bilang tadi saya punya ini nanti akan setelah pengacara habis memberikan keterangan saksi-saksi akan saya perlihatkan ini di mana ruangnya lagi, kecuali Bapak udah diperiksa belum sebagai saksi? Sudah. Sebenarnya waktu Bapak diperiksa sebagai saksi Bapak kalau jaksa hanya bisa sekarang saat kembali dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kita masih menantikan jalannya sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, dan kami sampaikan kembali bahwa ada sejumlah saksi yang akan dihadirkan hari ini. Informasi yang kami terima bahwa mantan pembantu rumah tangga Jessica kemungkinan akan dihadirkan pada sidang kali ini. Memang nama pembantu rumah tangga Jessica ini beberapa kali sering sekali rencananya akan dihadirkan, namun jaksa belum sempat mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan. Nah, selain nama mantan pembantu rumah tangga Jessica, saksi lainnya yang akan dihadirkan adalah ahli atau keterangan ahli yang akan didapatkan dari sejumlah orang, diantaranya dari pihak Rumah Sakit Abdi Waluyo dan ahli kriminolog maupun ahli pidana yang kabar juga akan dihadirkan dalam persidangan kali ini. Namun kami harus masih mencari tahu apakah saksi ini akan dihadirkan pada hari ini. Saya tidak hanya dengan Bang Nasrullah, sudah hadir bersama saya Bang Darmawan Salihin, ayah dari Mirna Salihin. Kita sudah on air, Bang Darmawan silakan duduk. Sudah hadir pada persidangan kali ini, memantau tentunya ya Bang Darmawan ya sidang kemarin. Betul. Ada tanggapan apa mengenai persidangan kemarin terlebih dahulu barangkali? Bang Nasrullah boleh diberikan terlebih dahulu mic-nya? Si lawyernya kan bilang. Lawyer ini kuasa hukum Jessica. Pokoknya nih lawyer takut dua hal. Ini apa yang Anda bawa Bang Darmawan? saya belajar dari guru besar saya. Mic-nya boleh didekatkan? Iya, biasalah itu kayak si Otto kan dulu gurunya si Edi. Sekarang namanya guru kencing berdiri. Silakan, diperlihatkan. Kencing berlari. Nah, saya nih lari nih udah nih berdiri. Nah, apa yang Anda punya? Dia ngomong kan cyanida itu kecil. Betul, 0,2 dia ditanyakan. Itu sesudah diotopsi Itu tidak menyarankan langsung ke pihak keluarga begitu Pak Darmawan? Oh nggak bisa dong, saya buat keluarga mana bisa, udah diajarin kan guru besar saya, jangan coba-coba lu ngomong ini sok jago. Ini kan semuanya udah diatur dengan sistem yang berlaku di KUHP. Oke. Ntar dulu, ini baru satu kan, satu lagi nih. Pak Edi itu, Prof Edi itu dari Jogja, hebat ya, ahli pidana kemarin yang dihadirkan. Dia kuliah di situ, bikin kuliah, jadi dosen, ya. Tapi belum tentu nih saya punya ini nih, guru besar. Saya kasih tahu ya, saya punya satu clue nih, nanti nih setelah saksi-saksinya Pak Otto keluar, salah satu dari saksi itu keluar, kita akan keluarkan sesuatu
Yang mau tidak mau, Jessica tinggal 2 pilihan doang. Dia ngaku atau dia nunduk, udah nggak bisa ngomong. Itu Skakmat. ada di Anda artinya bukti itu? Ada. Apa berupa apa, Pak Darmawan? Ya kita udah siapin. Kita udah siapin. Apa bentuknya waktunya. apa? Kenapa tidak dikeluarkan dari pada saat di BAP begitu? Nggak bisa. Kenapa? Baru ada Itu ada di BAP. Cuman Sudah ada di BAP? Ya, makanya si Otto ini kan agak, rasa agak miring-miring dikit ya. Baik. Jadi gini loh. Boleh. Baik. Ya, jadi dia ini agak miring-miring dikit. Oke. Dia nggak lihat, dia nggak jeli seperti saya. Oke. Pak Darmawan boleh diberikan terlebih dahulu mic-nya Bang Nasrullah, apa Jadi yang gini akan Anda Pak tanggapi? Darmawan ya, saya sebagai masyarakat, saya prihatin atas musibah Bapak, korban Bapak, keluarga dari korban ya. Namun saya juga harus sampaikan kepada masyarakat, termasuk Pak Darmawan, bahwa lawyer dia menjalankan sebuah profesi. Ya seperti yang dilakukan Pak Otto itu adalah profesi yang dia tugaskan. Kalau saya duduk dalam posisi itu pun akan melakukan pengecekan, pengujian. Kadang-kadang fakta yang Bapak temukan dan yang ada di Bapak itu